Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Khotimah dalam pembelajaran PPKN bab 1 dengan sub pokok bahasan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila yang akan dilanjutkan dengan sub pokok bahasan yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kalau kemarin yaitu kita memahami arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk sub pokok bahasan yang hari ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa antara lain yaitu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dapat diperlukan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang dimaksud dengan mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial adalah Pancasila sebagai ideologi nasional mampu memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang dimaksud dengan memberikan arah tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang keempat, Pancasila adalah sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Artinya, Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia. Yang kelima adalah sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara, Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tentunya sudah mengerti apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena kita adalah terdiri dari suku bangsa yang beragam, bahasa juga banyak, agama kita juga bermacam-macam. Nah, inilah anak-anak yang dimaksud dengan arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Untuk lebih detailnya, anak-anak bisa membaca buku PSE yang dipinjam dari sekolah. Mari anak-anak kita lanjutkan ke sub pokok bahasan berikutnya. Sub pokok bahasan berikutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Eka Prasetya Pancakarsa yang merupakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara sebagai berikut, yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini adalah kita tidak boleh semena-mena memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Butir yang lain juga dikatakan di situ adalah mengembangkan sikap, saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dan juga kita harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, anak-anak, paham sila yang kedua? Dilanjutkan dengan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita mampu mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita dapat bersatu di tengah-tengah keberagaman suku bangsa, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Juga bisa berarti sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Satu misal, mungkin negara kita mendapatkan ancaman dari luar. Dan juga bisa kita dengan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dengan cara kita mencintai produk dalam negeri. Juga mengembangkan kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita semua harus mengutamakan musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, kita lanjutkan, yaitu sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kita harus mampu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Harus bisa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah hak sesuatu yang harus kita lakukan. Di dalam sila kelima ini kita harus bisa menghormati hak orang lain.
suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Terus yaitu tadi suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak walaupun pembelajaran ini dilaksanakan secara online, tapi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat, tetap disiplin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Selamat belajar, semoga sukses mencapai